Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Oktavia Sari dengan NIM 246151044 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi linguistik umum dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 1. Dosen mata kuliah ini yaitu Bapak Afrizal Mufti MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi. Morfologi itu apa sih? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata, dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Jadi, ketika kita membahas morfologi, yang kita tekankan adalah katanya, bukan sebuah struktur kalimatnya. Bagaimana perubahan bentuk kata itu kita bahas dalam morfologi. Dalam kata itu terbagi-bagi dalam sebuah morfem. Lalu, morfem itu apa sih? Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem itu terdapat beberapa klasifikasinya, yaitu yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Contohnya, bebas bisa berbentuk kata aku, lalu terikat, contohnya kata membeli dari kata morfem bebasnya beli, dan yang terikat itu mem. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Yang keempat, morfem dalam motif zero. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Selanjutnya, yang kita perhatikan yaitu tentang proses morfemis. Ada 5, yaitu yang pertama afiksasi, yang kedua komposisi, yang ketiga reduplikasi, yang keempat konversi, dan yang kelima modifikasi. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu afiksasi, yaitu imbuhan seperti presik, infiks, sufiks, dan konfiks. Contohnya, me, kan, ke, an, i, dan lain sebagainya. Atau bisa disebut awalan, sisipan, dan tengahan. Lalu yang kedua komposisi, yaitu pengulangan. Dan yang ketiga reduplikasi, yaitu penggabungan morfem dasar dan morfem dasar. Nah, contohnya, kalau pura-pura bukan reduplikasi, tetapi itu kata sendiri karena tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau rumah-rumah, ingat ya, rumah-rumah itu termasuk reduplikasi, penggabungan morfem dasar rumah dengan morfem dasar rumah. Lalu yang keempat konversi, derivasi zero yaitu tanpa perubahan unsur segmental. Yang kelima, modifikasi internal yaitu perubahan unsur-unsur. Lalu, ada hal terpenting dalam morfologi. Hal terpenting dalam morfologi itu apa sih? Mari kita bahas. Yaitu, kalian harus bisa memulai penulisan analisis morfologi secara sederhana, atau lebih gampangnya, kalian bisa melihat proses morfemisnya dari sudut pandang afiksasinya. Afiksasi sajalah misalnya ya. Jadi setidaknya kita bisa membedakan mana morfem dasar dan mana morfem terikat. Lalu kita bisa lihat terdapat kata melihat, menyukai, kepekaan, berjualan. Nah, melihat, menyukai, kepekaan, dan berjualan itu tadi adalah kata. Nah, sedangkan kalau kita ngomong morfologi, itu kita pecah-pecah lagi mencari morfemnya di seperti apa. Morfemnya itu seperti apa gitu. Nah, melihat.
melihat itu ada morfem me dan morfem lihat. Morfem me itu adalah yang terikat. Nah, morfem lihat itu yang dasar. Atau secara sederhana bisa kita pahami seperti afiksasinya. Lalu kata menyukai. Kata menyukai itu ada morfem men, suka, dan i. Men itu yang terikat, suka itu yang dasar, dan yang i itu yang terikat. Lalu kata kepekaan. Kata kepekaan itu ada morfem ke, peka, dan an. Ke itu yang terikat, ka yang dasar, dan an itu yang terikat. Lalu kata berjualan. Kata berjualan itu ada morfem ber, jual, dan an. Ber itu yang terikat, jual itu yang dasar, dan yang an itu yang terikat juga. Jadi, itu yang harus dipahami dalam bidang morfologi. Saat menuliskan proses morfomisnya harus menggunakan tanda kurung kurawa. Nah, itu ada istilah di morfem dasar lihat dalam melihat me dan lihat itu tadi seharusnya dilihat dari kurung tutupnya itu. Jadi, kurung tutup kurawa. Penanda dari proses analisis morfologi itu adalah kurung kurawanya. Dalam setiap morfem itu diikat dalam satu kurung kurawa, sedangkan fonetis diikat dalam sebuah kurung siku. Nah, jadi itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.